Oke guys, kemarin kita sudah discuss tentang konsep matriks, pengertian dan notasinya, bentuk umum matriks serta ordo matriks ya. Bagi yang belum lihat, silakan lihat sini ya, klik ini ya, yang bagian atas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis matriks, transpose matriks dan kesamaan matriks. Kita lanjut dengan jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Ya. Makanya matriks baris ini ordonya 1 dikali n. Karena terdiri dari satu baris, maka barisnya hanya ada satu. Maka ordonya dituliskan 1 kali n. Kolomnya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, sebagai contoh di sini matriks A adalah matriks min 2, 5, 1 ya. Dari sini kita bisa melihat ini terdiri dari satu baris dan 3 kolom. Maka matriks A di sini bisa kita tulis ordonya yaitu berapa? Matriks A ordonya 1 dikali 3. Oke, kita lanjut. Jenis yang kedua, matriks kolom. Hampir sama dengan matriks baris, hanya perbedaannya kalau matriks kolom itu hanya terdiri dari satu kolom. Ya, satu kolom. Jadi barisnya yang bebas, banyak barisnya bebas, yang penting kolomnya hanya ada satu. Kita ambil contoh di sini ya, matriks B terdiri dari 4, min 6, 1, 3. Dari sini kita bisa melihat matriks B ini punya baris berapa? Tepat sekali, barisnya ada 4 ya. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1. Maka matriks B ini ordonya adalah 4 dikali 1. Jangan lupa untuk menyebutkan ordonya, barisnya selalu disebutkan atau dituliskan di depan. Jadi matriks B punya ordo 4 kali 1. Kemudian untuk jenis matriks yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi kita bisa memberikan secara umum ordonya itu adalah n dikali n. Jadi banyak baris dan banyak kolomnya sama. Jadi kalau dalam contoh matriks C ini, matriks C punya berapa baris? Iya, 3 baris ya. Kemudian banyaknya kolom berapa? Betul sekali, 3 kolom. Maka matriks C mempunyai ordo berapa? Tepat sekali, C ini ordonya 3 dikali 3. Ingat pada matriks persegi antara baris dan kolom harus sama ya. Nah, kemudian matriks segitiga. Perhatikan matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0 ya. Mana itu diagonal utama? Diagonal utama ini. Nah, ini namanya diagonal utama. Sedangkan yang ini dinamakan diagonal samping. Yang ini dinamakan diagonal samping. Jadi diagonal utamanya adalah 2, 5, dan 3. Sehingga untuk matriks segitiga contohnya kita lihat diagonal utamanya 2, 5, 3. Maka yang bilangan atau elemen yang letaknya di atasnya diagonal utama 0, maka disebut matriks segitiga. Atau yang di bawahnya diagonal utama. Ingat ini diagonal utama, lalu yang di bawahnya ini bilangan 0, ini 0, ini 0.
Jadi boleh salah satu, boleh di atasnya atau yang di bawahnya diagonal utama elemennya adalah 0, maka disebut matriks segitiga. Ya. Berbeda dengan matriks diagonal. Kalau matriks diagonal, semua elemen yang berada di atas dan di bawahnya diagonal utama semuanya 0, ya. Coba perhatikan contoh pada matriks F, ya. Matriks F itu diagonal utamanya adalah 2, 5, 3. Anggota atau elemen selain 2, 5, 3 itu semuanya 0, maka disebut dengan matriks diagonal. Ya. Berikutnya kalau diagonal utamanya itu diganti 1, maka matriksnya sudah berubah namanya menjadi matriks identitas seperti jenis nomor 6. Jenis matriks yang keenam yaitu matriks identitas. Ingat, untuk matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks identitas, matriksnya harus persegi. Nggak boleh persegi panjang, karena yang memiliki diagonal utama hanya matriks persegi, ya, seperti pada jenis matriks yang ketiga, ya. Jenis matriks yang ketiga itu hanya matriks persegi yang memiliki diagonal utama ini. Ya, sudah saya jelaskan yang tadi, ya. Kita lanjut dengan matriks yang ketujuh, yaitu matriks tegak. Matriks tegak itu adalah matriks yang banyaknya baris lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya kolom. Ya, kita lihat pada contoh matriks G. Matriks G ini banyaknya baris ada berapa? 4 kan, ya, 4 baris. Kemudian kolomnya ada 2. Nah, kita bisa lihat di sini banyaknya baris itu 4 lebih dari banyaknya kolom, maka ini disebut matriks tegak. Sebaliknya, kalau banyaknya kolom itu lebih dibandingkan dengan banyaknya baris, maka namanya matriks datar seperti yang nomor 8 ini. Kita ambil contoh matriks H. Ya, matriks H itu banyaknya baris 2. Banyaknya kolom ada 4. Ya. Nah, 2 lebih kecil, ya, dari 4, atau bisa juga dikatakan 4 lebih besar dari 2. Artinya banyaknya kolom lebih dibandingkan banyaknya baris, maka disebut dengan matriks datar, ya. Kemudian berikutnya adalah matriks simetris, ya. Matriks simetris itu apa? Adalah matriks persegi. Matriks simetris juga merupakan matriks persegi, ya, dengan elemen pada baris I kolom J atau dituliskan AIJ, itu nilainya sama dengan elemen pada baris J kolom I atau dituliskan dengan AJI. Sebagai contoh, perhatikan matriks J, ya. Baris pertama kolom kedua adalah 6. Ya, baris pertama kolom kedua itu nanti elemennya harus sama dengan elemen pada baris kedua kolom pertama. Kita lihat elemen pada baris kedua kolom pertama 6. Nah, ini sama kan, ya? Harus sama karena disebut matriks persegi. Contoh yang lain lagi, misalnya -7. -7 ini adalah elemen yang terletak pada baris pertama kolom ketiga, ya. Maka nanti elemennya harus sama dengan elemen dari matriks J yang terletak pada baris ketiga kolom pertama. Kita lihat baris ketiga kolom pertama adalah -7. Nah, ini sama kan, ya? Nah, ya, kita lihat sama. Kemudian yang satu lagi yaitu -4. -4 ini kalau kita lihat terletak pada baris kedua kolom ketiga.
maka nilainya harus sama dengan elemen matriks J yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. Ini ciri-cirinya dari matriks simetris. Bagaimana yang terletak pada diagonal utama? Tidak ada yang sama karena ini sebagai simetrinya ya, atau cerminnya. Ya, jadi 2, 5, 3 sebagai diagonal utama. Jadi tidak ada yang sama dengan diagonal utama. Yang sama tadi hanya kalau elemennya terletak pada baris kedua kolom 1, berarti harus sama dengan baris 1 kolom 2. Ya, itu tadi matriks simetris. Nah, terakhir yaitu jenis matriks nol. Matriks nol ini yang paling mudah. Karena apa? Matriks nol itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0, ya. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan di awal ada transpos matriks ya. Transpos matriks itu adalah matriks yang diperoleh dengan cara susunan barisnya diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Susunan kolom diubah menjadi susunan baris ya. Sebagai contoh ini ada matriks K. Matriks K adalah matriks yang baris pertamanya 2-1, baris kedua 35, baris ketiga -72, baris keempat 6-4. Ini nanti diubah menjadi kolom, maka 2-1 diubah menjadi kolom pertama ya. Kemudian 35 yang terletak pada baris kedua diubah pada kolom kedua. Kemudian baris ketiga -72 diletakkan pada kolom ke-3 dan terakhir baris keempat diletakkan pada kolom ke-4. Sehingga 2-1, 35, -72, 6-4 itu kalau kita cari transposnya menjadi 23 -76 -1 5 2 -4. Jadi hanya kita balik letaknya saja. Tapi berpengaruh memang ya. Jadi kemudian untuk lambangnya atau notasinya matriks A dituliskan dengan AT ya. T-nya diletakkan di posisi pangkat dengan T-nya huruf kapital. Jadi AT, T-nya diletakkan di atas seperti pangkat ya, dan T-nya harus huruf kapital. Kita lanjut untuk kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks itu adalah dua buah matriks dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama. Kita ambil contoh ya, misalkan saya punya matriks A, misalkan 2, 3, 5, terus kemudian di sini 1, 0, -4 ya, maka matriks B harus sama. Yang seletak itu maksudnya letaknya sama. Jadi kalau elemennya terletak pada baris pertama kolom pertama, berarti ini harus 2. Karena di sini pada baris pertama kolom pertama juga 2. Kemudian baris pertama kolom kedua itu bilangan 3, berarti di sini juga harus 3. Dan seterusnya ini 5, 1, 0, -4. Maka dua matriks ini dikatakan sama. Nanti kita akan lebih jelasnya pada operasi matriks ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang operasi pada matriks, khususnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian saklar, ada perkalian, ada transpos matriks. Cukup jelaskan ya untuk jenis-jenis matriks. Kemudian ada kesamaan matriks, ada transpos matriks, serta yang paling penting yaitu konsep dari matriks ya. Oke guys, Anda tidak bisa mengajari sesuatu kepada seseorang. Anda hanya dapat membantu orang itu menemukan sesuatu dalam dirinya. Demikian kata-kata bijak dari Galileo Galilei, filosof dan pakar matematika Italia. Sampai jumpa di video berikutnya.